like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatmata Setiawan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang mata kuliah penelitian kualitatif, yang dimana ini juga sekaligus akan menjadi tugas UTS atau ujian dengan semester saya. Begitu, saya akan menjelaskan aja sebelum masuk ke materi yang pertama, itu tentang penelitian studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai studi intensif dengan seseorang, sekelompok, atau unit yang bertujuan untuk mengeneralisasi beberapa unit. Studi kasus atau penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen. Kemudian tujuan dari studi kasus yang pertama menggambarkan situasi individu, yang kedua mengidentifikasi masalah-masalah utama di kasus yang diteliti, dan yang ketiga menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep yang relevan dari unit atau disiplin ilmu, dan yang keempat rekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Kemudian untuk karakteristik studi kasus tersendiri, yaitu satu, menempatkan objek penelitian sebagai kasus, yang kedua memandang objek penelitian yang bersifat kontemporer, yang ketiga dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, dan yang keempat menggunakan berbagai sumber data. Kemudian masalah sampel dalam studi kasus ini ada dua, itu purposive sampling dan sample sampling. Dan cara pengumpulan datanya sendiri bisa melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion atau diskusi grup. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, atau penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan atau resensi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Kemudian perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif. Dari segi desain penelitian, kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus. Yang dari segi analisis data, penelitian kualitatif dianalisis melalui proses penelitian, sedangkan kuantitatif dianalisis pada tahap akhir atau pembuatan laporan. Yang ketiga, istilah objek penelitian. Kualitatif sendiri memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang disebut dengan responden. Yang ketiga, cara memandang fakta. Kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan hal-hal kompleks yang bisa terjadi sekedar dijelaskan oleh angka. Sedangkan kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian. Di luar penelitian kualitatif harus netral dan tidak memihak apapun. Kemudian pengumpulan data. Dalam aspek pengumpulan data, kualitatif atau penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria. Kemudian macam-macam dari metode. Kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded teori. Sedangkan kuantitatif menggunakan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan expo facto. Kemudian dari segi tujuan, penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam dan mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena. Kemudian submateri yang kemudian itu tentang perbedaan observasi, partisipan, dan non-partisipan. Observasi partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan
yang mana para pengamat ikut serta atau menjadi bagian dari kehidupan orang yang diteliti atau yang menjadi sumber objek. Kemudian sedangkan observasi non partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan penelitian yang mana pengamat tidak ikut atau tidak terjun langsung ke dalam sebuah kehidupan subjek pengamatan, dan pengamat berkedudukan sebagai seorang observer. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya itu mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan melalui teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi, interaksi belajar, tingkah laku, dan interaksi antar lingkungan. Kemudian alat yang bisa digunakan dalam pengamatan ada gambar pengamatan, checklist, catatan, kejadian, dan lain-lain. Teknik yang kedua yaitu interview. Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan menunjukkan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Kemudian kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Teknik yang keempat yaitu pemeriksaan catatan atau dokumentasi. Pemeriksaan catatan atau dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara memeriksa surat catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan itu mengenai penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Pelopor analisis ini adalah Hart Greswell yang memiliki teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Tujuan dari analisis ini yaitu satu, menggambarkan karakteristik pesan, dan yang kedua, menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Kemudian proses penelitiannya. Yang pertama, penetapan desain atau model penelitian. Yang kedua, pencarian data pokok atau data primer, dan yang ketiga terakhir itu pencarian pengetahuan kontekstual. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya sampaikan itu tentang penelitian etnografik. Penelitian etnografik adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Dan tujuan dari penelitian etnografik sendiri adalah itu untuk menggambarkan budaya atau subkultural dengan secara rinci. Mungkin termasuk bahasa, adat istiadat, upacara, keagamaan, maupun hukum. Kemudian jenis-jenis dari penelitian etnografi sendiri, yang pertama etnografi realis, etnografi kasus, dan etnografi kritis. Kemudian teknik dari penelitian etnografi sendiri yang pertama holistik, artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok mereka. Yang kedua semiotik, artinya peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisisnya sebelum atau sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang. Dan yang ketiga, teknik penelitian etnografi yang ketiga itu kritis, artinya peneliti mencoba mengungkap apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucapkan dalam budaya dan mencari pada asumsi. Baik, itu saja materi atau penyampaian yang dapat saya berikan atau dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.